Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Masih semangat hari ini? Walaupun kita harus belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Indonesia memiliki banyak pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi kaya akan kebudayaannya. Masing-masing kebudayaan di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Cara pandang masyarakat yang satu dengan yang lainnya pun juga berbeda. Perbedaan itulah yang menjadi corak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, individu yang satu butuh mengenal satu sama lain supaya tercipta nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai satu masyarakat yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Kebudayaan fisik adalah kebudayaan yang dapat dirasakan, dilihat, dan diraba. Contohnya, musik tradisional, pakaian adat, rumah adat. Sedangkan kebudayaan non-fisik adalah kebudayaan yang hanya bisa dirasakan namun tidak dapat diraba dan dilihat. Contohnya, bahasa daerah, adat istiadat, pengetahuan. Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia bermacam-macam. Perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah itu. Contoh rumah adat yang ada di Indonesia yaitu rumah adat dari Maluku bernama Baileu. Rumah adat dari Kalimantan Tengah bernama Rumah Betang. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Rumah adat dari Sumatera Utara bernama Rumah Balon. Rumah adat dari Sulawesi Selatan bernama Rumah Tongkonan. Rumah adat dari Papua bernama Rumah Hone. Selain rumah adat, ada pula pakaian adat. Pakaian adat hampir seluruh daerah memiliki pakaian adatnya sendiri. Pakaian adat masing-masing daerah memiliki arti tertentu. Saat ini sudah jarang orang memakai pakaian adat. Biasanya pakaian adat dipakai pada saat acara pernikahan, upacara adat, atau perlombaan. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat dari Aceh bernama Ule Balang. Pakaian adat dari Banten bernama pakaian Pangsi. Pakaian adat dari Bangka Belitung bernama pakaian Paksian. Pakaian adat dari Jawa Tengah bernama kebaya. Selain pakaian adat, ada pula suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau terdapat berbagai macam suku bangsa. Contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku bangsa dari Kalimantan Selatan, itu suku Banjar. Suku bangsa dari Aceh bernama suku Gayo. Suku bangsa dari Jawa Barat bernama suku Sunda. Suku bangsa dari Sulawesi Selatan bernama suku Bugis. Itu adalah beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Masih banyak suku bangsa yang belum saya sebutkan.
Selanjutnya adalah senjata tradisional. Dulu, senjata tradisional digunakan untuk berburu, memotong, berperang, namun sekarang lebih banyak digunakan sebagai pajangan di rumah atau perlengkapan pakaian adat. Contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia. Nah, senjata tradisional dari Jakarta itu disebut golok. Senjata tradisional dari Jawa Tengah disebut keris. Senjata tradisional dari Banten disebut kujang. Senjata tradisional dari Aceh disebut rancong. Senjata tradisional dari Lampung disebut terapang. Senjata dari Bangka Belitung disebut siwar panjang. Selain senjata tradisional, ada juga upacara adat. Upacara adat itu memiliki perbedaan. Dari setiap daerah itu berbeda, dipengaruhi oleh adat istiadat daerah tersebut. Upacara adat di Indonesia antara lain: 1. Upacara adat Bajijak Tanah, itu dari Kalimantan. Upacara itu merupakan upacara untuk anak yang pertama kali menginjak tanah dan air sungai. Yang kedua adalah upacara adat Sauraja, itu dari Sulawesi Selatan. Upacara adat sebagai tanda syukur atas hasil-hasil panen yang telah didapatkan. Selanjutnya itu ada upacara adat Ngaben, itu dari Bali. Upacara Ngaben adalah upacara pembakaran atau kremasi jenazah umat Hindu Bali. Selanjutnya ada upacara Pangu-Pangu dari Sumatera. Merupakan upacara penyerahan sebidang tanah marga kepada orang lain dengan makan bersama. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Beberapa bahasa daerah di Indonesia yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu digunakan di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Betawi digunakan di Jakarta. Bahasa Batak digunakan di Sumatera Utara. Bahasa Banjar digunakan di Kalimantan Selatan. Masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Walaupun Indonesia memiliki bahasa yang beraneka ragam, tetapi bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita langsung ke alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu dan tari daerah. Setiap alat musik mempunyai nama, bentuk, bahan, dan cara memainkan yang berbeda. Contoh alat musik yang ada di Indonesia. Alat musik daerah Jawa Tengah bernama gamelan. Alat musik daerah dari Jawa Timur bernama bonang. Alat musik dari daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur adalah sasando. Alat musik daerah dari Papua disebut tifa. Alat musik dari Kalimantan Tengah disebut sampek. Alat musik daerah Aceh disebut tambu. Selain alat musik, ada pula tari daerah. Indonesia memiliki beragam tari-tarian. Sebuah tarian diciptakan dengan berbagai tujuan dan tema. Untuk menampilkan tarian perlu diiringi oleh lagu daerah. Lagu daerah yang dinyanyikan menggunakan bahasa daerah dengan tema tertentu. Begitu pula tarian daerah juga memiliki tema tertentu. Jenis tari daerah di Indonesia sangat banyak. Misalnya, tari daerah Sumatera Barat, tari piring. Tari daerah Aceh
adalah tari saman. Tari daerah Jambi adalah tari sekapur sirih. Tari daerah Jawa Barat adalah tari merak. Tari daerah Jawa Tengah adalah tari serimpi. Selanjutnya, makanan tradisional. Selain mempunyai keanekaragaman bahasa, rumah adat, alat musik, bangsa Indonesia juga mempunyai berbagai macam makanan khas. Makanan khas yang ada di Jakarta adalah kerak telur. Makanan khas yang ada di Palembang adalah pempek. Makanan khas yang ada di Semarang adalah lumpia. Makanan khas yang ada di Yogyakarta adalah gudeg. Makanan khas yang ada di Surabaya adalah rujak cingur. Makanan khas yang ada di Bali adalah ayam betutu. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati. Sikap menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia bisa dilakukan melalui beberapa hal berikut. A. Melaksanakan kegiatan adat istiadat yang berlaku di daerah tempat tinggal. B. Mempelajari budaya daerah lain. C. Saling menghargai antar teman yang berbeda suku bangsa. D. Menghormati suku lain yang sedang melakukan upacara adat. Selain itu, ada pula manfaat menghormati dan menghargai keberagaman suku dan budaya. Berikut beberapa manfaat menghargai dan menghormati keragaman suku bangsa. A. Terciptanya persatuan bangsa. B. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat. C. Mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap rajin belajar dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.